ruangan teater. Mohon perhatian Anda. Pintu teater 2 telah dibuka. Para penonton yang telah memiliki karcis dipersilakan untuk memasuki ruangan teater. Everybody shake it, baby. Everybody shake it, baby. Everybody shake it, baby. Satu, dua, tiga. Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam. Kenapa tuh, Sa? Iya, ada apa nih? Gini, aku mau cerita. Kalian tahu nggak sih tentang manajemen berkelanjutan? Bentar. Ini kau mau cerita atau mau nanya? Kalian aja lah, Fis. Oh, kalau manajemen berkelanjutan itu pernah sih dengar sedikit-sedikit. Jadi kenapa tuh? Apaan tuh ceritanya? Jadi, manajemen berkelanjutan atau sustainability management adalah kemampuan sebuah perusahaan untuk mencapai tujuan dan meningkatkan nilai bagi para pemegang saham dengan mengintegrasikan ekonomi, sosial, dan lingkungan ke dalam strategi bisnisnya. Dalam manajemen berkelanjutan, terdapat triple bottom line yang menjadi pilar dasar dari pengukuran kinerja perusahaan, yakni profit, planet, dan people. Yang pertama yakni profit atau keuntungan yang menjadi dasar dari adanya perusahaan atau yang menjadi tujuan dari terbentuknya sebuah perusahaan, yakni dengan meningkatkan produktivitas dan efisiensi biaya. Yang kedua yakni people atau masyarakat, yaitu stakeholder yang paling utama bagi perusahaan. Perusahaan harus menaruh citra baik kepada masyarakat agar tidak kehilangan konsumen. Yang ketiga yakni planet atau lingkungan, salah satu aspek yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan. Profit adalah hal utama yang dicari oleh perusahaan yang hanya mementingkan laba. Perusahaan yang hanya mementingkan laba akan mengesampingkan dampak perusahaan bagi lingkungan, salah satunya adanya limbah, kerusakan sumber daya alam, bahkan kehilangan sumber daya manusia. Lalu, apa saja sih alasan-alasan dari adanya manajemen berkelanjutan? Alasan-alasan dari adanya manajemen berkelanjutan yang pertama adalah keuntungan. Hal utama atau tujuan pertama dari kegiatan bisnis adalah untuk mencari laba yang sebesar-besarnya. Dan seringkali beberapa perusahaan mengabaikan kelestarian lingkungan. Padahal, kelestarian lingkungan sangat berpengaruh penting terhadap perusahaan atau kehidupan manusia. Dengan menjaga kelestarian lingkungan, berarti perusahaan sedang menjaga roda bisnisnya agar terus berputar karena ketersediaan sumber daya alam yang terus dijaga. Yang kedua, yakni efektivitas.
Mengembangkan praktik manajemen berkelanjutan sama halnya dengan mengurangi aktivitas-aktivitas yang tidak efisien. Akibatnya, biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan otomatis akan berkurang. Yang ketiga, investasi. Studi yang dilakukan oleh Goldman Sachs mengungkapkan bahwa perusahaan yang memiliki tata kelola lingkungan yang baik memiliki sumber daya manusia yang berkesinambungan dan terbukti mengungguli pasar saham sebanyak 25% dibanding dengan 72% perusahaan yang tidak menerapkan bisnis berkelanjutan. Yang keempat, yakni sumber daya manusia yang berkualitas. Sebuah studi yang dilakukan di Amerika Serikat pada sebuah perusahaan human resources mengungkapkan bahwa sebanyak 52% pegawai yang ada di perusahaannya mengatakan bahwa perusahaan seharusnya lebih peduli terhadap lingkungan dalam menjalankan kegiatan bisnisnya. Nah, jadi gitu teman-teman. Kira-kira kalian ada tahu sesuatu nggak sih tentang manajemen berkelanjutan? Wah, interesting sekali. Aku tahu sih, cuma tapi sedikit-sedikit tentang laporan berkelanjutan. Gimana tuh laporannya, Pit? Kayaknya banyak tuh, karena kan laporan. Mana tahu sama kayak laporan akuntansi. Nah, jadi laporannya itu selanjutnya adalah laporan berkelanjutan atau kita sebut juga dengan sustainability report. Sustainability report ini adalah laporan yang dibuat oleh perusahaan untuk mengukur bagaimana kinerja perusahaannya pada 3 aspek utama. Yang pertama adalah aspek sosial, yang kedua adalah aspek ekonomi, dan yang terakhir adalah aspek lingkungan. Sejarah munculnya laporan berkelanjutan. Ini pertama kali muncul pada tahun 1980-an oleh sebuah perusahaan kimia, di mana mereka ini ingin memperbaiki citranya nih, karena mereka mendapatkan masalah. Selain itu, selain perusahaan kimia tersebut, terdapat juga perusahaan kecil maupun sedang yang turut andil untuk menjadikan laporan berkelanjutan ini merupakan sebuah kewajiban untuk dilaksanakan oleh sebuah perusahaan. Kenapa laporan berkelanjutan itu harus dibuat oleh sebuah perusahaan? Nah, laporan berkelanjutan itu penting bagi perusahaan karena laporan berkelanjutan sendiri itu membantu si perusahaan untuk mengukur dan mengkomunikasikan dampak baik itu dari segi ekonomi, dari segi sosial maupun lingkungan di mata pemerintah. Juga laporan berkelanjutan ini membantu banget dalam hal goals kita atau tujuan kita dan memanage perubahan secara efektif. Oh, jangan lupa, laporan berkelanjutan ini juga merupakan kunci bagaimana kita menggambarkan perencanaan dan juga dampak yang dihasilkan, baik itu secara positif maupun negatif. Nah, untuk aturan dan referensi, yang paling sering dipakai itu merupakan standarisasi referensi laporan dari GRI. GRI itu apa? GRI itu adalah singkatan dari Global Referensi Initiative, yang merupakan organisasi internasional yang mempromosikan pembuatan sustainability report ini. Nah, si GRI ini juga mengeluarkan panduan tentang sustainability report itu sendiri yang diusung dari tahun 2001 hingga kini. Itu terus diupdate ya setiap tahunnya, seperti HP kalian. Bukan hanya GRI saja yang membentuk panduan tentang sustainability report ini. Banyak
beberapa lembaga juga membuat panduan seperti ini. Contohnya saja adalah the Organization for Economic Cooperation and Development. Terus yang kedua adalah the United Nations Global Compact. Terus yang ketiga adalah the International Organization for Standardization. Nah, jadi gitu teman-teman. Gitu ya. Terus Bin, tahu nggak sih perusahaan apa aja yang menerapkan manajemen berkelanjutan? Iya, aku juga pernah nih dengerin tentang sustainability management ini atau perusahaan-perusahaan yang menerapkan sustainability management ini. Jadi itu tuh kayak gini. Oke, berbicara tentang sustainability management atau manajemen berkelanjutan, maka tak lepas dari perusahaan-perusahaan apa saja nih yang menerapkan sustainability management ini. Nah, untuk di Indonesia sudah banyak perusahaan yang menerapkan ini karena ini juga berhubungan dengan green business, di mana green business ialah suatu konsep dalam dunia bisnis yang tidak hanya memikirkan berapa ya profit atau keuntungan yang diperoleh, tapi juga memikirkan nih bagaimana sih dampak yang terjadi dari kegiatan usaha yang mereka lakukan terhadap lingkungan di sekitarnya. Untuk contohnya kita ambil dari perusahaan Cargill Indonesia. Ini sudah ada di Indonesia sejak 1974 di Bogor, Jawa Barat dan sekarang berpusat di Jakarta. Nah, untuk perusahaan Cargill ini dia bekerja sama dengan beberapa petani, produsen, pemerintah dan juga organisasi lainnya. Nah, untuk pengelolaannya ada dari minyak kelapa sawit, koko atau coklat, protein, terus ada pemanis buatan dari pati dan masih banyak lainnya. Lalu untuk perusahaan Cargill ini juga ada pabriknya loh. Pabriknya menyebar di seluruh Indonesia. Nah, kita sebutin beberapa saja ya. Ntar diketik nih di sini. Oke, jadi untuk pabriknya kita ambil contoh dari pabrik Sungai Lilin. Terus ada Tanjung Dalam, Mukut, Manis Mata, dan lain sebagainya. Lalu untuk beberapa contoh perusahaan lainnya kita sebutin beberapa saja karena kalau semuanya wah nggak cukup nih waktunya teman-teman. Nah, untuk contoh lainnya ada PT Frisian Flag Indonesia, ada PT Pertamina, ada PT Holcim Indonesia, Semen Padang, Bio Farma, Astra Daihatsu, dan yang lainnya. Pasti teman-teman bertanya nih, kenapa ya kok sudah banyak nih perusahaan yang menerapkan sustainability management ini? Karena ini ada awardnya setiap tahunnya. Tapi awardnya ini dari berbagai jenis, maksudnya berbagai jenis dari bagaimana manajemennya, terus bagaimana pengelolaan limbahnya, bagaimana konsep dari perusahaannya, dan masih banyak yang lainnya. Jadi biasanya untuk sustainability management ini perusahaan harus memikirkan meletakkan pabriknya ini di mana. Maksudnya di mana? Apakah pabrik ini jauh dari pemukiman warga atau tidak? Terus bagaimana pengelolaan limbahnya? Karena biasanya pabrik ini kan ada limbah-limbahnya. Jadi limbah ini harus dikelola lagi atau diolah lagi agar tidak mencemari lingkungan dan bumi kita. Seperti itu. Jadi sekian dulu untuk contoh-contoh dari perusahaan yang menerapkan sustainability management. Oke? Banyak juga ya perusahaan yang menerapkan hal ini. Yoi, karena kita kan juga harus menjaga bumi nih. Jadi perusahaan itu harus memikirkan juga atau mempertimbangkan bagaimana dampak dari perusahaan atau kegiatan dari perusahaan ini. Jadi nih teman-teman, manajemen berkelanjutan nih nggak hanya ngomongin soal laporan kinerja keuangan, tapi juga ngomongin dampak perusahaan terhadap ekonomi, sosial, bahkan lingkungan dan budaya juga ya. Iya, Tapi iya tunggu benar dulu. tuh. Tadi perasaan yang mau cerita itu Hafsa aja deh. Ya elah. Bener-bener, tapi kan nggak apa-apa sekalian diskusi, Iya sih. Ipit. Teman-teman gimana sih kabar kalian? Lama nggak berjumpa ya. Alhamdulillah baik. Jabar gimana, Sa? Yang ditanya itu orangnya Nggak dulu. apa-apa.
bukan daerahnya. Gak apa-apa Dinda, aku baik-baik aja kok. Udah dulu ya guys. Harista mau nelpon. Ah elah, gaya amat Lupit. Oke, see you. Bye. See you. Kita selalu membuat memori yang sangat indah saat bersama, sampai jantung ini berdegup kencang ketika mengingatmu. Kapanpun aku merindukanmu, akan kuingat semua memori indah itu. Rindu itu wajar, tidak harus selalu bertemu, namun selalu paham kapan seharusnya datang. Yang menerapkan sustainability management ini. Nah, Oke, berbicara tentang sustainability. Bisa nggak sih dia dulu ya Allah. Juga turut andil dalam menjadikan laporan berkelanjutan atau sustainability report itu sebagai laporan Assalamualaikum. Assalamualaikum. Part 2. Part ke-3. Part ke-4. Hore. Part ke-5. Part ke-6. Part ke-7. Part ke-8. Part ke-9 ya. Tunggu. 1, 2, 3.